Baru-baru ini kan ada isu yang tentang data keamanan privasi bocor. Itu kan hampir tiap tahun terjadi, Kak. Nah, baru-baru juga terjadi lagi. Kalau menurut Kakak sendiri itu tanggapannya gimana? Ini kan hackernya bukan hacker antar negara gitu ya, bukan negara menghack. Halo sahabat Stipetra Podcast. Sekarang kita lanjut ke segmen terakhir nih ya, bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Kakak Ari Wibowo. Halo Kakak Ari, apa kabarnya? Halo, kabar baik Nana. Kabar baik ya, luar biasa. Nah Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan, mau ngobrol dulu sama Kakak lebih dekat, mungkin tentang biografi perjalanan karir Kakak. Boleh Kakak ceritakan sedikit? Oh, saya harus bercerita ini. Iya, Berkenal diri. saya kebetulan background saya akademisi ya, di saat ini di kampus IPB gitu ya, Institut Pertanian Bogor atau IPB University sekarang, di isu lingkungan, sumber daya alam gitu ya. Saya peneliti juga di sana selain mengajar ya, peneliti di Pusat Studi Agraria IPB, mengajar di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di BIA sebagai PDTC untuk beberapa mata kuliah praktikum di sana. Saat ini saya bergiat di Infit ya, kebetulan dapat amanah sebagai program officer untuk HAM dan demokrasi gitu. Perjalanan karir dari Kak Ari Wibowo ya, banyak sekali ya. Nah Kak Ari, kita akan masuk ke pembahasan ya Kak Ari ya, mengenai tentang perlindungan konsumen. Ya. Kan baru-baru ini kan ada isu yang tentang data keamanan privasi bocor. Itu kan hampir tiap tahun terjadi, Kak. Nah, baru-baru juga terjadi lagi. Kalau menurut Kakak sendiri itu tanggapannya gimana? Iya. Ya, kalau itu sih bukan sekedar masalah governance ya gitu ya. Tapi kalau di dalam kebijakan itu kebodohan governance gitu. Jadi kita bisa melihat kemauan ya. Karena ini beratnya hak anak bangsa gitu ya, yang harus dipenuhi. Dan itu sebenarnya kebocoran itu nggak bisa disebut oknum gitu. Berarti tanggung jawab yang itu sudah ada undang-undangnya gitu ya, Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Di situ bahkan yang kebocoran sepertinya kemarin data yang berkaitan dengan data dari Kementerian Luar Negeri ya kalau nggak salah ya. Pokoknya berkaitan dan belum semua kementerian terkonsolidasi. Bayangkan kalau itu semua kementerian gitu ya. Tapi kita nggak bisa melakukan pemahfuman atau impunitas saja di sini. Yang di sini negara harus mengakui ini dan upaya perbaikan ke depan harus lebih mendasar gitu ya. Ini anggapannya kalau bahasa yang muncul, ini kan hackernya bukan hacker antar negara gitu ya, bukan negara menghack Indonesia, ini hacker perseorangan. Gak peduli itu gitu ya. Dan itu hak semua orang gitu, privacy gitu ya, privacy kita sudah kecolongan gitu kan. Dan itu berimplikasi pada banyak hal nanti. Hal itu sebenarnya yang selalu sering terjadi dan belum ada solusi yang begitu tepat, makanya sering terjadi, Kak. Kalau dari Kakak sendiri, Kakak kan di International NGO Forum on Indonesian Development ya. Yeah. Nah, itu apa sih peran-peran Kak mungkin yang boleh untuk meminimalisir hal tersebut? Seperti apa kira-kira? Ya, kalau kami di Infit gitu ya, kami sebagai masyarakat sipil, satu terus mereminder pemerintah gitu ya, kami dan ini sebenarnya bukan hanya peran Infit saja, kita sebagai warga negara gitu ya, semua anak bangsa di kampus juga gitu ya, penting berkontribusi gitu ya dalam mengingatkan ini hak kita. Iya. Dan saya sampaikan keadilan itu tidak datang given gitu ya. Jadi kalian mendapatkan kita semua ini nggak mungkin kalau di situ ada governance yang tidak adil. Mungkin besok tiba-tiba hadir kita dengan diam saja. Perjalanan bangsa ini, kita dulu bangsa yang selalu mengingatkan atas perihal ketidakadilan dan kita perjuangkan ketidakadilan itu menjadi aspek keadilan. Itu yang bisa kita lakukan. Tentu perlu ya banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Teman-teman mahasiswa, kami juga melakukan
aksi campaign, dialog kebijakan gitu ya, advokasi, bahkan berbasis evidence ya. Kami yang di-invite gitu ya. Lalu juga mengingatkan terus pemerintah, gak hanya engagement ya, kami di-invite bukan hanya sekedar engagement ke pemerintah, tapi critical gitu ya. Dan itu juga penting reposisi warga negara ya, mahasiswa gitu kan. Dan saya pikir di Bitung gitu ya, sekarang ada upaya dan kemauan politik untuk menjadi kabupaten kota HAM ya. Nah disinilah teman-teman anak muda, orang muda gitu ya, itu punya hak, yakni hak antar generasi. Governance yang ditata sekarang oleh kita sebut orang-orang tua gitu kan, kita mungkin tapi ya realitanya seperti itu adalah hak kita. Benar. Dan kita harus menyampaikan Aspirasi. hak itu, aspirasi itu bukan hanya aspirasi, ikut berproses di dalamnya, gitu kan. Bahkan nanti kalau teman-teman nggak tahu data teman-teman dihimpun, tapi negara belum bisa mengamankan itu. Nah ini sebenarnya dan tanggung jawab HAM gitu lah, itu adalah tanggung jawab negara gitu kan, karena di dalam prosesnya gitu ya, negara itu wajib melindungi HAM gitu ya, semua warganya gitu ya, dan itu dimandatkan dalam apalagi sekarang kebutuhan hidup itu bukan hanya hak untuk makan gitu ya. Data pribadi ini ketika dilucuti gitu, itu juga melucuti konteks hidup manusia itu gitu ya. Dia bekerja, integritasnya menurun, bahkan sekarang era AI gitu ya. Itu konsumen juga tiba-tiba wajah teman-teman di-scan gitu, tapi udah ada datanya, teman-teman tiba-tiba seakan-akan mengizinkan untuk pinjaman online kah? Tapi yang berdiri di sini orang lain gitu. Tapi muka kita udah di AI kan, dan ada foto KTP yang udah datanya persis itu, dan dicek di KTP teman-teman sama datanya, apalagi data kita udah dan sekarang udah canggih. Dan saya pikir ini kewajiban negara yang harus sangat mandatoris dan konstitusional, kita sebagai berbangsa harus kita tagih gitu kan, baik itu di pusat keamanan data maupun bahkan di tingkat negara terkecil ya, di kota, bahkan di desa gitu ya, pengurusan KTP, apalagi KTP, lalu NIK, keluarga ya, kartu KK yang biasa diminta. Kalau teman-teman cek, mungkin kadang ada data orang konsumen gitu ya, itu dia tidak ada di tiba-tiba dihubungi pinjol. Iya. Dari mana? Langsung di spam. Di spam gitu kan. Atau data kita dijual, teman-teman biasanya mungkin mendapatkan SMS judi online itu tuh simpang siur sekali. Karena datanya bocor kan? Iya. Dan itu sepertinya sudah berlangsung lama itu jadi. Lalu juga seperti apalagi kebocoran data kita udah dijual ya di internasional untuk pasar gitu ya, pasar yang kita nggak ada persetujuan untuk itu. Nggak tahu juga tujuannya buat apa, siapa yang diuntungkan. Betul. Bahkan kita nggak, kalau di dalam email kita akan mendapatkan email tertentu ketika kita subscribe. Ini kan nggak ada, kita nggak pernah subscribe, nggak pernah itu. Iya benar. Tiba-tiba dapat email promosi juga, promosi, dan itu perusahaan ataupun produk makanan yang kita kenali. Loh, kita kan nggak pernah beli di situ. Tapi ketika kita di radius itu beberapa kilometer ada nomor kita, provider kita, karena ini banyak juga, itu belum ada penjaminan provider aktif yang ada di Indonesia. Dan ini saya pikir bukan hanya nanti berimplikasi pada hak ekonomi, juga hak sipil politik ya, perlindungan kita. Kita mungkin udah kemanapun sudah, dan kita perlu mengkritiki juga pasal-pasal karet gitu ya, yang di dalam undang-undang ITE itu berimplikasi pada kita. Jadi detail kita dimanapun sekarang udah dilacak gitu. Dan negara nggak boleh mensekuritisasi namanya, mengkerangkeng masyarakatnya untuk berpendapat di muka publik. Teman-teman dianggap
mungkin nanti dianggap kritis ya. Itu adalah hak menyampaikan pendapat pemerintah. Teman-teman disadap gitu kan. Nah, hal-hal upaya itu tidak sembarangan. Dan disinilah governance yang benar-benar eligible, akuntabel gitu ya. Dan kewenangan aktor negara yang saya pikir semakin serampangan itu menjadi mandat semuanya. Kita sebagai orang muda untuk menyuarakan, menuntut hak kita gitu ya di publik itu, hak kita sebagai publik. Mereka pelayan kita. Jadi mereka kita titipkan amanah itu gitu ya. Secara konstitusional. Gitu. Luar biasa sekali ya jawaban dari Kakak Ari Wibowo. Tadi kita juga sempat ngobrol sama Ibu Eka dari Komnas HAM, sama juga Ibu Lira dari kantor staf presiden mengenai isu terkait ini juga. Dan mereka juga jawab hal yang sama juga seperti kakak. Memang data ini sangat penting sekali sebenarnya. Nah, kalau hal seperti itu, ini kita masih ngobrol santai aja ya kak ya, ngobrol santai. Kalau menurut kakak sendiri, ada nggak sih yang bikin kakak dari Infit ya, ada nggak sih hal-hal yang cukup membuat geram karena media massa nih ketika data bocor yang diserang kan pemerintah nih. Nah, itu kalau menurut kakak tanggapannya gimana? Karena kan masyarakat Indonesia ini mudah sekali mau dibentuk, sangat mudah di-shaping sama konten-konten yang belum tentu jelas kebenarannya. Kan sekarang kan banyak konten hanya exposure, benar atau tidak, valid atau tidak, yang penting mereka goreng. Yang disalahkan pemerintah. Bagaimana? Dan disitulah memang realitanya kalau kita perlu dan kesadaran literasi kita dalam digital ini mungkin hal yang bukan hal baru, tapi juga bisa dianggap baru bagi beberapa golongan gitu ya. Masyarakat kita kurang literasi gitu ya. Dalam berliterasi, mungkin teman-teman juga mahasiswa ini perlu membaca bukan hanya informasi-informasi pendek. Informasi pendek itu apa? Seperti sekedar mendapat informasi dari TikTok, clickbait begitu ya. Clickbait kan, dan itu sudah mengaminkan. Iya. Cek hoax dan fakta itu yang nggak teman-teman kulik dan langsung share gitu kan. Dan disinilah penting menemukan fakta. Jadi fakta ini yang menjadi kita untuk bisa berpikir critical thinking, bisa how to, bukan what saja, bukan lihat apa sih, apa baru share, tapi bagaimana kita melakukan. Nah disitulah peran kita. Ini teman-teman buat lebih detail lagi dalam memahami fakta data itu benar nggak sih gitu. Dan perbanyak literasi bukan hanya sekedar di media sosial, tapi dan teman-teman juga ada cek hoax gitu ya. Itu ada gitu ya, apakah berita ini benar. Nah itu dan tanggung jawab memang tanggung jawab negara gitu. Tanggung jawab bersama lah ya. Dan kalau di dalam pemenuhan HAM negara, kita sebagai juga masyarakat yang memenuhi HAM itu punya untuk mendapatkan manfaatnya. Iya benar. Dan kita di sini akan membantu negara. Kadang upaya yang kita beri masukan, lalu kita menyampaikan fakta yang clear, hasil riset teman-teman, itu dianggap bisa aja bertentangan dengan bahkan sekarang riset yang akademik pun itu bisa dianggap hoax. Belum tentu kebenarannya. Enggak di framing menjadi hoax. Iya. Itu yang menjadi hal penting yang perlu kita telusuri ya dan telisik lagi. Ya benar sekali. Sangat insightful sekali ya Kak Ari Wibowo ini. Senang sekali ngobrol bersama kakak karena semua yang kakak bilang memang daging semua. Nah, kita sudah berada di segmen terakhir nih kak. Sangat merasa bahagia sekali sudah berbincang ria dengan Kak Ari. Jadi sahabat Stipot sudah mendengarkan tanggapan dari Kak Ari, yaitu sebagai dari Infit International NGO Forum on International Indonesian Development ya. Development. Jadi kita semua bisa ambil insight masing-masing seperti apa
harusnya kita bertindak dalam sosial media juga. Kita juga bisa ambil tindakan seperti apa harusnya berperilaku sebagai warga Indonesia. Mengenai data yang bocor itu juga masih sementara ditangani ya. Ya, jadi sebenarnya pemerintah tidak diam, mereka mengambil langkah ya untuk menindaklanjuti ya Kak ya. Dan kita sebagai warga negara harus terus mengingatkan gitu. Saling mengingatkan lah begitu ya Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Ayu. Nah, Sobat Stipot, kalau teman-teman ada insight mungkin boleh berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, share ke teman-teman supaya Sobat Stipot lebih semangat lagi untuk membuat konten di Stipot Stipetra Podcast.